Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah kalau sehat. Hari ini kita akan belajar mengenai pengertian masa praaksara serta periodisasi masa praaksara. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi keberkahan serta kita dapat memetik manfaat dari pelajaran kita hari ini. Berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing. Dimulai. Dapat diakhiri. Agar ketika kita melakukan pembelajaran nyaman, maka jika ada di sekeliling kalian sampah, segera diambil, lalu disimpan. Nanti ketika selesai pembelajaran, sebaiknya sampah dibuang ke tempat sampah. Nah, jika sudah, maka kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tujuan pembelajaran 1. Melalui pembelajaran daring, siswa mampu mendeskripsikan mengenai pengertian masa praaksara dengan baik. 2. Melalui pembelajaran daring, siswa mampu menjelaskan pembagian zaman pada masa praaksara berdasarkan geologisnya dengan baik. 3. Melalui pembelajaran daring, siswa mampu menjelaskan periodisasi secara arkeologisnya dengan baik. Kalian pernah nggak melihat gambar dinosaurus? Jika kalian pernah melihat, kalian tahu nggak kapan dinosaurus itu ada di bumi? Nah, kalau nggak tahu, mari kita simak pelajaran kita hari ini. Diawali dengan membahas pengertian dari masa praaksara, karena dinosaurus ada pada masa praaksara. Pengertian dari masa praaksara sendiri yakni pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Jadi, masa praaksara itu adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Masa praaksara sendiri terjadi menjadi beberapa periodisasi zaman. Yang pertama yakni periodisasi secara geologis. Yang kedua yakni periodisasi secara arkeologis, dan yang ketiga yakni periodisasi zaman berdasarkan perkembangan kehidupan. Namun, kita akan membahas mengenai periodisasi zaman berdasarkan geologis serta arkeologis. Periodisasi zaman berdasarkan geologisnya terbagi menjadi 4. Yang pertama, Arkaikum, yang kedua Paleozoikum, yang ketiga Mesozoikum, dan yang keempat Neozoikum. Pada zaman Arkaikum, kulit bumi masih sangat panas sehingga tidak ada kehidupan sama sekali di bumi. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Yang kedua yakni zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum ini sudah ada kehidupan seperti binatang-binatang kecil, reptil, ikan, dan juga yang lainnya. Zaman ini berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Yang ketiga yakni zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum ini sudah ada kehidupan, namun hanya binatang, yakni binatang besar yang mendominasi. Nah, binatang besar yang mendominasi ini seperti yang Ibu tanyakan tadi ketika di awal, yakni dinosaurus. Nah, zaman ini berlangsung kira-kira sejak 140 juta tahun yang lalu. Yang terakhir yakni zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum sendiri berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Zaman Mesozoikum dibagi menjadi 2. Yang pertama, adakah yang tahu? Nah, benar.
Yang pertama yakni zaman tersier. Zaman tersier, pada zaman ini reptil besar mulai punah. Bumi mulai dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui, seperti gajah purba di Amerika Utara dan di Eropa Utara. Yang kedua, zaman Mesozoikum ini yakni zaman kuartir. Pada zaman ini berlangsung kira-kira sejak 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini penting bagi kehidupan kita. Adakah yang tahu kenapa zaman ini penting bagi kehidupan? Nah, zaman ini penting bagi kehidupan karena pada zaman ini dimulai kehidupan manusia di bumi. Nah, itu tadi pembagian zaman berdasarkan geologisnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang periodisasi zaman berdasarkan arkeologisnya. Apakah kalian tahu arkeologis itu apa? Nah, benar. Arkeologis itu merupakan hasil-hasil temuan. Jadi, periodisasi zaman ini didasarkan pada hasil-hasil temuannya. Periodisasi zaman berdasarkan arkeologisnya dibagi menjadi 2. Yang pertama yakni zaman batu. Yang kedua, kalian tahu zaman apa lagi? Nah, benar. Yang kedua yakni zaman logam. Zaman batu ini ditandai ketika semua perkakas penunjang yang digunakan berasal dari batu. Nah, zaman ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yakni Paleolitikum. Paleolitikum ini berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Kebudayaan pada masa ini banyak ditemukan di Pacitan dan di Ngandong, sehingga untuk membedakannya, para ilmuwan membedakan dengan sebutan kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Nah, kehidupan manusia pada masa ini masih sangat sederhana, yakni dengan nomaden. Kalian adakah yang mengerti apa itu arti nomaden? Nah, benar. Nomaden itu artinya berpindah-pindah, sehingga diartikan bahwa kehidupan manusia masih berpindah-pindah. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka berburu hewan dan mengumpulkan makanan, buah-buahan, umbi-umbian, dan menangkap ikan. Alat yang dihasilkan kebudayaan ini yakni kapak perimbas dan alat serpih. Nah, alat-alat tersebut masih kasar karena belum diasah, karena mereka juga belum memiliki kemampuan untuk mengasah. Jadi, itu alasannya kenapa alatnya masih kasar ya. Yang kedua yakni Mesolitikum. Mesolitikum ini berasal dari 2 kata yakni meso dan litos. Meso yang berarti tengah dan litos yang berarti batu. Jadi Mesolitikum ini yakni batu tengah. Nah, Mesolitikum ini ditandai dengan manusia yang sudah hidup menetap. Ciri dari kebudayaan ini yakni Kyoken Modinger. Kyoken Modinger itu berasal dari bahasa, ayo ada yang tahu nggak? Ya, Kyoken Modinger itu berasal dari bahasa Denmark. Kyoken yang artinya dapur dan Modinger yang berarti sampah. Sehingga jika digabungkan Kyoken Modinger berarti sampah dapur. Hal itu ditandai dengan tumpukan-tumpukan kulit kerang. Selain ditandai dengan tumpukan kulit kerang, hal itu juga ditandai dengan tumpukan-tumpukan kulit siput. Nah, selain Kyoken Modinger, ada juga Abris Sous Rose. Nah, Abris ini berarti dengan tinggal, Sous berarti dengan dalam, dan Rose yang berarti gua. Jadi, manusia pada zaman ini sudah hidup menetap, namun masih di dalam gua-gua. Di dalam gua tersebut ditemukan
alat-alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berasal dari batu juga. Ada yang tahu nggak itu apa? Ya, kalian benar. Hal itu ditandai dengan adanya ujung panah, flakes, dan tanduk rusa. Nah, dari kalian ada nggak yang tahu flakes itu apa? Nah, benar. Flakes itu berarti alat serpih. Yang ketiga yakni Neolitikum. Neolitikum ini berasal dari dua kata yakni neo dan litos. Neo yang berarti muda dan litos yang berarti batu. Pada masa Neolitikum ini manusia sudah hidup menetap dan mulai membuat makanannya sendiri dengan bercocok tanam. Hasil kebudayaan dari masa Neolitikum ini yakni kapak persegi, kapak lonjong, gerabah, pakaian, dan juga perhiasan. Selanjutnya yakni Megalitikum. Megalitikum ini berasal dari dua kata juga. Mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Nah, yang dimaksud dari tradisi Megalitikum ini yakni pendirian bangunan dengan ukuran yang besar-besar. Bangunan tersebut berasal dari batu juga. Bangunan-bangunan tersebut erat kaitannya dengan kepercayaan yang mulai dianut oleh manusia pada masa Megalitikum ini. Nah, kepercayaan yang dianutnya yakni dengan pemujaan roh nenek moyang. Nah, jenis bangunan-bangunannya yakni dolmen, menhir, kubur peti, sarkofagus, waruga. Dolmen yakni meja batu. Nah, meja batu ini berfungsi sebagai tempat persembahan untuk melakukan pemujaan kepada roh nenek moyang. Dolmen yakni meja batu. Nah, meja batu ini berfungsi sebagai tempat persembahan untuk melakukan pemujaan kepada roh nenek moyang. Selain untuk pemujaan, dolmen juga digunakan untuk tempat duduk para kepala suku atau digunakan sebagai tempat duduk raja. Selanjutnya yakni kubur peti. Kubur peti ini digunakan sebagai tempat penyimpanan mayat. Kemudian waruga. Waruga ini peti kubur batu dalam ukuran yang kecil. Nah, ini berbentuk bulat dan persegi. Kemudian sarkofagus. Sarkofagus ini merupakan bangunan kubur batu yang berbentuk seperti lesung, namun ada tutupnya ya. Kemudian punden berunda. Punden berunda ini bangunan yang bertingkat. Ya, jadi kayak ada tingkatan-tingkatan seperti itu ya. Punden berunda sendiri berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Nah, selanjutnya zaman logam. Ini zaman kedua setelah zaman batu tadi ya. Setelah melalui zaman batu, manusia sudah mulai berpikir untuk membuat alat-alat dengan menggunakan logam. Jadi, batu tetap digunakan, namun ditambah dengan menggunakan logam. Zaman logam sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama, yakni zaman tembaga. Yang kedua, zaman perunggu, dan yang ketiga zaman besi. Namun di Indonesia hanya ada 2 zaman. Hayo, kalian tahu nggak zaman apa aja yang ada di Indonesia? Nah, benar. Ya, yang ada di Indonesia yakni zaman perunggu dan zaman besi. Hasil kebudayaan dari zaman logam ini antara lain adalah kapak corong. Kapak corong ini ya kapak, namun bentuknya seperti corong. Kemudian nekara, lalu moko, dan ada juga bejana perunggu. Oh, masih ada satu lagi yakni manik-manik. Selain penjelasan dari Ibu, nanti kita akan melihat video mengenai pembagian zaman berdasarkan arkeologisnya juga. Jadi perhatikan ya. Setelah ini kita akan mendengarkan video penjelasan mengenai
pembagian masa praaksara. Jadi, perhatikan ya. Zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Praaksara sendiri terdiri dari dua kata, yakni pra yang berarti belum dan aksara berarti tulisan. Zaman praaksara juga disebut dengan istilah nirleka. Sudah diketahui bahwa pada zaman praaksara tidak meninggalkan bukti tulisan. Pada zaman tersebut, jejak yang ditinggalkan hanya berupa fosil dan artefak. Pembagian zaman praaksara dibagi berdasarkan benda-benda peninggalan yang ditemukan. Zaman praaksara dibagi menjadi zaman batu, yaitu zaman ketika manusia mulai mengenal alat-alat yang terbuat dari batu. Zaman batu ini juga dibagi lagi atas beberapa periode, yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum. Zaman yang memiliki ciri khas berupa perkembangan alat-alat batu. Zaman ini mencakup sekitar 95% masa prasejarah teknologi manusia. Zaman ini dimulai dari penggunaan alat batu pertama oleh hominin sekitar 3,3 juta tahun yang lalu, hingga akhir Pleistosen sekitar 11.650 tahun yang lalu. Zaman batu tengah atau Mesolitikum tidak jauh berbeda dengan zaman Paleolitikum, tetapi manusia pada masa ini mulai mempunyai tempat tinggal agak tetap dan bercocok tanam secara sederhana. Zaman batu muda atau Neolitikum. Pada zaman ini manusia mulai menetap dan tidak berpindah-pindah dan sudah bisa melakukan bercocok tanam, beternak dan mulai mengembangkan hidup bermasyarakat dengan bergotong royong. Zaman batu besar atau Megalitikum. Pada zaman Megalitikum, manusia mulai memiliki sebuah kepercayaan pada roh nenek moyang. Yang kedua, zaman logam, yaitu zaman sewaktu manusia sudah mampu membuat alat-alat perlengkapan hidupnya dari logam. Teknik pembuatan alat-alat dari logam ini dengan cara melebur terlebih dahulu biji-biji logam yang nanti dituangkan dalam bentuk alat-alat yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan demikian, zaman logam ini tingkat kehidupan manusia sudah lebih tinggi daripada zaman batu. Zaman logam dibagi atas zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Salah satu contoh benda peninggalan pada zaman praaksara antara lain kapak genggam, kapak persegi, kapak lonjong, menhir, sarkofagus, dolmen, arca, dan lain-lain. Nah, kalau ada pertanyaan tentang video ini silahkan komen di bawah sini. Dan jangan lupa share video ini supaya bermanfaat bagi semua orang. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian dikerjakan ya. Nanti tugasnya berkelompok. Terus ada juga tugas yang individu. Untuk tugas yang individu dikumpulkan hari ini ya. Itu tadi pembelajaran kita hari ini ya. Kita hari ini mempelajari mengenai masa praaksara. Jadi, kita bisa mengetahui tentang bagaimana sih pembagian zaman praaksara dahulu. Nanti minggu depan kita akan mempelajari mengenai periodisasi masa praaksara berdasarkan perkembangan kehidupannya. Untuk hari ini, Ibu akhiri. Jangan lupa tugas yang Ibu berikan dikerjakan ya. Tugas kelompok 1. Buatlah kelompok dengan anggota 3-4 orang dan diskusikan hal berikut. Yang pertama, carilah informasi mengenai perubahan yang terjadi pada setiap zaman pada masa praaksara. Selanjutnya, presentasikan hasil diskusi kalian di kelas. Tugas individu 1. Sebutkan pembagian zaman pada masa praaksara. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan dua bagian dari Neozoikum.